Selamat datang di channel Inspirasi, informasi, perspektif bersama Bayangkara dan akademisi. Oke, Sobat Inspirasi. Di konten kali ini, kita akan membahas tentang polemik donasi digital terhadap Agus Salim yang menjadi korban penyiraman air keras. Nah, ternyata kasus ini mendapat simpatik dari banyak orang. Salah satunya yaitu Novi, pemilik Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Pada konten ini, kita akan bahas secara akademis terkait polemik Agus dan Novi. Oke Sobat Inspirasi, sekarang kita sudah bersama dengan narasumber Dr. Robintan Sulaiman, SH, MH, MA, MM, CLA. Beliau sekarang aktif sebagai dosen di STIK Lemdiklat Polri. Dan beliau juga adalah satu-satunya ahli pidana forensik di Indonesia. Selain itu, beliau juga aktif sebagai pengasuh mata kuliah hukum progresif dan artificial intelligence. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas terkait polemik donasi digital pada Agus Salim selaku korban penyiraman air keras. Jadi begini Bapak, lagi rame banget nih kasus tentang Agus Salim sebagai korban dari penyiraman air keras. Nah, yang lagi viral ini Bapak adalah terkait dengan adanya petisi pengembalian donasi digital Bapak. Nah, sebenarnya menurut Bapak selaku ahli pidana forensik, bagaimana sih menanggapi terkait adanya polemik dari donasi digital tersebut, Bapak? Ya, kalau kita memulai dari kata donasi, donate, bahasa Inggrisnya itu merupakan suatu peristiwa hukum yang sebenarnya ketika donasi itu sudah dilakukan sebagaimana yang kita tahu itu, hubungan hukumnya itu antara si pemberi donasi dalam teori hukum. Hubungan hukum itu terjadi karena 3 hal. Pertama, yang kita sebut dengan hubungan hukum muncul ataupun timbul ataupun lahir dari kata sepakat. Contoh perjanjian ya, jual beli, tukar menukar, itu kan semua kan kata sepakat ya. Kata sepakat. Nah, dia akan menghasilkan yang disebut dengan fakta sunt servanda. Fakta sunt servanda itu apa sih? Ia mengikat kedua belah pihak sebagai undang-undang seperti amanatnya pasal 1338 KUH Perdata itu kan disebut di situ. Dia akan menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak dan dilakukan dengan the true, etikat baik. Seperti itu. Nah, jadi kalau itu lahir seperti itu ada kesepakatan. Ya, kesepakatan namanya rehbet tracking, hubungan hukum. Nah, yang kedua ada namanya natuurlijk verbintenis. Natuurlijk verbintenis itu perikatan-perikatan secara alam. Contoh misalnya hubungan bapak sama anak, ibu sama anak, bapak sama ibu bukan. Itu kesepakatan perkawinan kan? Jadi dia tidak ada hubungan seperti itu. Tapi kalau anak, ya itu naturlek. Nah, saudara sama saudara, kakak adik. Kakak adik, kalau ipar bukan. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada, bisa diputuskan tuh hubungan itu. Sampai kapanpun ya tetap ada. Sampai kuburan pun masih ada gitu. Gitu ya. Nah, terus yang ketiga, itu terjadi dengan sendirinya dan atau karena undang-undang. Contoh, misalnya Michael menjadi seorang polisi. Itu kan karena undang-undang kan? Ya. Michael telah memenuhi persyaratan bla 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 bla. Tup, ada beschicking, ada keputusan, surat keputusan ngangkat Michael jadi polisi. Akan ada hubungan hukum tuh. Betul. Antara Michael sama lembaga. Ya. Seperti itu. Dan atau terjadinya dengan sendirinya secara volunteer.
Nah ini yang kita ngomongin. Donasi secara volunteer. Iya, Oke. donasi berarti kan hampir pasti Bapak pastikan tuh Agus Salim tuh nggak minta. Tidak meminta, oke. Ya kan? Ya, ya, ya. Antara si donatur sama si penerima donasi ini tadi, hampir pasti tidak ada hubungan hukum awalnya. Ya. Tapi secara volunteer, si donatur ini memberikan kepada si penerima donatur Agus Salim tadi. Agus Salim. Oke. Nah, ketika itu dilakukan prestasinya, taken prestasi, dilakukan ke situ, cut, selesai hubungan hukumnya. Oke, Bapak. Jadi non-return valve. Jadi air sudah ngalir, di waktu mau ngalir ketutup, plak gitu. Jadi airnya ketutup gitu, nggak bisa ngalir lagi. Hubungannya putus. Nah, ternyata nih Pak, yang jadi polemik itu adalah ketika dikatakan Agus Salim ini menyalahgunakan uang donasi tersebut. Karena digunakan untuk bayar utang atau hal-hal lain yang tidak sesuai peruntukannya. Katanya karena kan yang diketahui dari netizen ini kan Bapak, memang ini adalah untuk donasi. Dan dari informasi yang kami dapat juga bahwa Agus Salim ini juga sudah melakukan perobatan di BPJS. Tapi hal-hal yang lain dalam tanda kutip ini juga menjadi sorotan dari netizen. Nah, kira-kira ketika netizen atau masyarakat yang memberikan donasi itu melakukan petisi, itu untuk menarik ulang donasi itu bagaimana pandangannya secara hukum, Bapak? Sebenarnya kalau saudara Agus Salim, seandainya, kita kan tidak tahu. Kita tidak bisa menilai sesuatu, barometer ataupun instrumen hukum untuk menilai itu tidak bisa secara subjektif kita. Kita sulit sekali untuk menilai itu. Namun kita ini ada yang disebut dengan moral dan etika. Kalau seandainya nih, donasi diperuntukkan untuk berobat. Ternyata dia buat untuk kawin lagi misalnya begitu ya, atau dibuat untuk apa-apa gitu loh. Pertanyaan, apa itu peristiwa hukum? Bukan. Itu peristiwa namanya itu etik. Orang ini tidak beretika, tidak punya moral yang baik. Seperti itu. Jadi kalau itu terjadi, ya kan, itu akan menimbulkan pertanyaan, apakah ini masuk peristiwa hukum? Bukan sama sekali. Walaupun hukum itu sendiri dalam normatif legalistik itu memang kontennya ada namanya etika, ada namanya moral, ada namanya estetika dan lain sebagainya. Hukum itu ada di situ. Sehingga kalau kita mau menilai saudara Agus Salim itu melakukan tidak sesuai itu sudah etik. Contoh lebih konkret lagi misalnya, contoh Michael ketemu sama orang tua. Kan orang tua kita ngajarkan budi pekerti apa kalau ketemu orang tua? Kita salamin ya, selamat pagi Bapak, selamat pagi Om, karena dia lebih tua kan begitu kan. Sekarang pertanyaannya begini, Michael ketemu orang tua, terus Michael ludahin. Pertanyaannya, apakah itu hukum? Bukan, itu moral. Secara moral. Moral. Sebenarnya sanksi moral itu jauh lebih dahsyat daripada sanksi hukum. Karena pada dasarnya manusia juga kan nggak bisa hidup sendiri kan, begitu, Homo sapien kita ini. Betul. Kita makhluk sosial. Betul. Kita tidak bisa mengukur itu gitu loh. Jadi kalau seandainya dia lakukan itu, udah efeknya luar biasa. Maka itu kita agak nyimpang sedikit ya. Kalau seorang koruptor, ya kan, dia tidak akan bisa insaf atau menyadari kesalahan dia apabila tidak ada sanksi moral. Plus dimiskinkan. Kalau seandainya ada orang yang sudah dapat sanksi moral, ya, sanksi sosial berupa moral tadi, itu separuh hidupnya udah mati sebenarnya. Karena dia sudah nggak dianggap manusia. Untuk diketahui sama teman-teman nih Pak, karena kan mungkin kan agak sedikit pemahaman filosofis tentang, ini. Iya betul, terlalu filosofis. Sangat filosofis sekali Pak. Nah, kadang mungkin agak sedikit rancu ketika membedakan di mana dikatakan peristiwa ini adalah peristiwa moral atau kapan dikatakan suatu peristiwa ini merupakan peristiwa hukum. Itu yang mungkin perlu dijelaskan sehingga teman-teman bisa tahu bahwa ketika si Agus itu kemudian menggunakan uang donasi ini untuk kebutuhan pribadi dalam tanda kutip yang penuh dengan asumsi kita ya, kita nggak bisa pastikan apakah dia melakukan seperti apa. Nah, ini merupakan peristiwa hukum yang bisa dituntut atau sebenarnya adalah peristiwa moral seperti itu, Bapak? Ya. Ini contoh nih. Ya. Sekarang kan canggih nih. Kan banyak sutradara yang bisa membuat
menghiasi orang bisa jadi tua, bisa jadi kayak luka parah dan sebagainya kan? Kalau seandainya si Agus Salim ini dia pakai topeng, misalnya pakai apa terus dihiasin semua seolah-olah apa itu dia berlagak seperti dia korban. Itu bukan peristiwa etika, itu peristiwa hukum. Ketika dia berbohong atas perlakuan itu peristiwa hukum. Itu peristiwa hukum. Ya, yang tidak ada diada-adakan seolah-olah gitu. Dia tidak korban, dia buta, misalnya dia tidak buta, dia pura-pura, dia pakai softland, pakai apa. Ya kan? Nah, itu yang tidak boleh dikatakan sebagai etika. Tapi itu hukum. Peristiwa hukum. Nah, peristiwa Nah, kalau peristiwa etika, Pak? Etika yang tadi. Dia tidak menggunakan itu sebagaimana ininya, tapi ingat, Michael perlu tahu, kita tidak tahu loh kesulitannya si Agus Salim ini. Mungkin ketika dia berobat, ada teman-temannya, saudaranya, kerabatnya apa membantu, ada yang ikhlas, ada yang setengah ikhlas, ada yang minjemin apa segala, kita nggak tahu. Jadi kalau peristiwa yang seperti yang ceritanya tadi itu etik. Jadi tidak ada hubungannya dengan hukum itu. Paling dia ngomong, wah ini mah kalau seandainya dia itu dengan sengaja offset telek al osmek. Artinya dia betul-betul ortmerk, betul-betul mau niatnya itu bohongin orang. Ya kan? Berarti dia tidak bermoral dong. Maksudnya contoh dikasih untuk berobat, dia lakukan untuk yang lain. Yang tahu dia sama Tuhan. Ya kan? Tapi sedikit banyak kita bisa juga menilai orang ini. Ini orang kenapa? Mungkin bisa saja kan dia sudah buta, ya kan? Sudah nggak bisa lagi melihat sehingga dia sudah setengahnya desperate, putus asa apa sebagainya. Daripada saya berobat, daripada sudah sakit begini, saya ditagih-tagih, lebih baik saya pulangin uang ini kepada orang-orang yang menolong saya. Mungkin kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Jadi sekali lagi, itulah bedanya peristiwa hukum sama peristiwa moral. Nah, yang berikutnya Bapak, pertanyaan kami adalah begini. Kemudian berikut pada kasusnya ini, Agus melaporkan terkait adanya indikasi pencemaran nama baik atas dirinya. Nah, bagaimana pandangan Bapak menanggapi ini ketika Agus kemudian melakukan upaya hukum terkait apa yang sudah dilakukan oleh netizen? Karena kan sebenarnya kan tidak bisa kita pungkiri bahwa faktanya dia mendapatkan donasi yang kurang lebih 1,5 miliar itu bersumber dari omongan dari Novi selaku YouTuber yang kemudian menggalang dana itu. Nah, kemudian dia melaporkan Novi itu. Nah, bagaimana pandangan Bapak ketika dia membuat laporan itu? Kalau soal melaporkan itu hak individu kan? Konstitusi kita memberikan kebebasan pada setiap orang untuk sama, equality before the law. Dia bisa melaporkan. Pertanyaannya itu, ini masalah subjektivitasnya sulit kita untuk menilai. Mengapa? Kita nggak tahu isi hatinya si siapa Agus ini. Kenapa dia laporkan itu? Cuma persyaratannya ada. Yang melaporkan kepada aparat kepolisian itu terhadap tindak pidana pencemaran nama baik itu ada kriterianya. Yang dilaporkan itu harus peristiwanya itu peristiwa peristiwa bohong gitu loh. Jadi misalnya contoh, saya dibilang misalnya pencuri atau dibilang kejahatan, contoh lah seperti itu. Pokoknya yang saya nggak lakukan tapi saya dibilangin seperti itu. Michael penjahat besar misalnya tuh, tukang tipu apa segala di halayak orang banyak. Di halayak. Itu namanya pencemaran nama baik. Tapi kalau misalnya Michael tuh memang nipu orang terus pernah dihukum apa segala, itu bukan pencemaran nama baik kan, betul nggak? Nah, kalau kita kaitkan dengan peristiwa tadi antara si Agus Salim dengan si siapa tadi? Novi ini sebenarnya tidak ada hubungan hukum. Bagaimana melaporkan si Novi? Ya kembali ke awal tadi kan Bapak. Karena kan tidak ada perjanjian, karena itu kan volunteer yang Bapak bilang tadi kan. Kami dapat informasi bahwa uang donasinya itu juga dikembalikan kepada Novi ini Bapak. Begitu. Jadi cukup rumit. Ya, itu lain cerita ya. Kalau dia kembalikan itu lain cerita, kalau dia melapor itu lain cerita. Tapi kalau dia melaporkan itu nampaknya kurang pas dia melaporkan itu. Ketika dia melaporkan pencemaran nama baik, menurut Bapak itu kurang pas ya? Kurang pas. Cuma kan ini belum disidik. Penyidik yang harus tahu kan, lebih tahu bagaimana konteks dari itu
Bapak nggak perlu cerita itu kalau soal teorinya itu kan bisa dibaca itu. Ya, ya. Itu di memori Van Tulichtingnya ada tuh jelas Ya, tuh. ya, ya. Yang disebut dengan apa namanya laster ya, fitnah dan sebagainya itu Ya. bisa dibaca. Nah, sekarang yang paling penting itu yang kita ketahui itu adalah ini ada peristiwa, ada donasi kepada yang bersangkutan. Ya. Yang bersangkutan diduga keras tidak menggunakan uang itu sesuai peruntukan. Ya. Ya kan begitu? Ya, begitu, Bapak. Terus karena tidak sesuai peruntukan, maka yang memberikan donasi merasa apa namanya itu kayaknya setengah-setengah itu kok saya kok kayaknya dikibulin lah dan Ya, tanda dalam petik, tanda kutip tanda petik benar, itu ya benar, kita benar, gitu. benar. Kan marah sama Betul. si itu. Karena dia marah mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan dari pihak yang memberi donasi sehingga menimbulkan adanya laporan. Ya, ya, ya. Laporan itu. Nah, sebenarnya ini peristiwanya ya bukan peristiwa hukum sebenarnya ini. Bukan peristiwa hukum. Bukan peristiwa hukum. Karena donasi itu putus hubungannya. Ya. Jadi nggak ada hubungan apa-apa tuh sebenarnya Ya, itu. ya, Kalau cuma ngomong-ngomong itu ya biasalah. Apa istilah kita tuh debat kusir aja antar mereka gitu. Ya, Yang ini beropini, ini beropini. Boleh-boleh saja lah. Jadi kita sebagai penegak hukum ini, polisi ini harus betul-betul memilah-milah gitu loh. Ini menurut pandangan Bapak nih ya, tapi nggak tahu penyidikannya bagaimana. Ini jauh sekali dari namanya pencemaran nama baik. Hal yang wajar saja. Contoh misalnya Michael misalnya ngasih ke apa namanya itu orang ini untuk berobat. Ya. Ternyata orang itu bukan untuk berobat, dia beli sepeda misalnya Ya. gitu. Hal yang wajar saja Hal kalau yang wajar. Michael bilang, "Aduh, kalau begitu nyesel kamu gini-gini, kamu saya suruh kamu beli sepeda ini, tapi kamu itu." Hal yang wajar-wajar saja. yang wajar saja. Oke, Ya, wajar oke. saja. Kan begitu. Tapi yang paling penting lagi adalah ini bukan peristiwa Bukan hukum. peristiwa hukum. Ini adalah peristiwa moral. Ya. Lebih banyak ke moralnya gitu loh. Nah, di akhirnya ini Bapak, apa kata-kata Bapak saran bagi teman-teman Sobat Inspirasi terkait kasus apabila kita mau melakukan donasi, sehingga teman-teman bisa lebih paham bagaimana harus bertindak, Bapak? Ya, make sure bahwa it happen betul-betul memang butuh donasi. Oke. Yakinkan dulu. Oke. Insting intelijen kita main mesti. Ini coba dicek. Tanya dulu dengan RT RW-nya, dengan siapa orang-orang yang tahu dengan dia siapa. Kalau ini dia orang. digital begitu, Bapak. Kalau artinya Apalagi digital, Oke. gampang sekali lihat itu. Iya. Iya kan? Sekarang lebih canggih lagi dalam Iya. Bapak kasih mata kuliah artificial intelligence. Betul. Ya kan? Apalagi digital lebih easy lagi. Tapi selain digital harus on the spot juga. Oke. Kan orang di profiling aja orang Iya. siapa. Iya. Kayak Michael Sembiring Michael. Gampang kok profiling. Iya. Nggak akan bisa lewat ke Bapak, bisa cari kau siapa, who you are. Gampang sekali Iya, gitu-gitu. iya. Begitu juga Michael dengan Bapak. Ya. Gampang profiling Bapak di Google, tinggal ya. Google aja seperti itu. Nah, ini merupakan pembelajaran bagi kita semua. Bahwa donasi itu, ingat ya, Ya. ketika donasi itu diserahkan, dia nggak punya hubungan hukum. Karena itu donasi, donate. Jadi memberikan sumbangan kepada itu. Jadi nggak bisa balik, nggak bisa. Terlepas apapun yang dilakukan setelah itu, maka itu bukan lagi peristiwa pidana, bukan peristiwa hukum, tapi sudah peristiwa moral, begitu Pak ya? Iya, moral gitu. Nah, masalah dia uangnya dikembalikan, itu udah masalah keperdataan, Ya, silakan ya, aja. ya. Ya kan, kita udah usah ikut-ikut. Kan Ya, seperti itu. Perdataan orang balikin, pinjam lagi, balik lagi. Ya, Silakan paham, aja. paham. Baik rekan-rekan, setelah tadi penyampaian luar biasa dari Pak Dr. Robin Tan Sulaiman, di segmen terakhir ini, saya harap teman-teman Sobat Inspirasi semua mendengarkan apa yang disampaikan oleh narasumber. Karena di segmen ini kami akan membuat sebuah pertanyaan dan akan memilih 3 penjawab terbaik di komentar nanti. Pertanyaannya adalah, pantaskah Agus melaporkan Novi? Berikan jawaban terbaik kalian di kolom komentar. 3 penjawab terbaik akan mendapat hadiah beasiswa digital sebagai Sobat Inspirasi. Terima kasih, jangan lupa like, share, dan subscribe. Thank you.